Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu kembali dengan Davivi Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai chip Neuralink. Bagi teman-teman yang sudah tahu, nanti bisa menambahkan di kolom komentar, sedangkan yang belum tahu, simak ya videonya sampai selesai. Baiklah, mari kita memulai topik kita. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu chip. Chip adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Chip atau sirkuit terpadu atau rangkaian terpadu atau juga disebut IC, ini adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Neuralink sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2016 dengan misi untuk mengembangkan chip yang dapat ditanam ke dalam otak manusia. Jadi ini sebuah terobosan baru bahwa ada sebuah chip yang bisa ditanamkan pada otak manusia. Dan tujuan utama dari penanaman chip tersebut adalah supaya individu yang mengalami kelumpuhan dapat kembali menggerakkan tubuhnya melalui komputer ataupun perangkat seluler, layaknya otak manusia yang menggunakan sinyal listrik untuk mengontrol tubuh. Jadi ini tujuannya adalah agar orang-orang yang mengalami kelumpuhan sehingga mereka dapat mengoperasikan alat-alat tertentu, misalnya dapat menggerakkan gadget atau HP ataupun juga komputer dengan menggunakan pikiran. Salah satu produk daripada Neuralink adalah The Link, yang merupakan sebuah chip seukuran koin yang penanamannya dilakukan melalui pembedahan di tengkorak. Selain itu, akan dilakukan pemasangan komputer kecil di belakang telinga yang nantinya terhubung secara nirkabel pada chip tersebut dan juga ke internet. Jadi memang chip itu nanti terhubung dengan komputer. Jadi komputernya itu ditaruh di belakang telinga, begitu ya. Memang penanaman chip ke dalam otak itu merupakan sesuatu yang rumit ya, teknologi yang sangat rumit. Tetapi Elon Musk berusaha agar ini dapat dilakukan, agar bisa dikembangkan sehingga dapat membantu orang-orang yang mengalami kelumpuhan supaya mereka dapat beraktivitas, dapat menggerakkan alat-alat tertentu dengan menggunakan pikirannya. Dalam pemasangannya, sebagian kecil dari tengkorak kepala perlu diambil oleh robot bedah. Kemudian digantikan dengan implan yang dimaksud selanjutnya akan terpasang kabel yang memanjang dari implan melintasi otak. Jadi memang ini harus dilakukan pembedahan dulu di bagian tengkorak ya. Untuk diambil sebagian kecilnya kemudian digantikan dengan implan gitu ya yang dimaksud. Sehingga nanti bisa terhubung begitu ya. Dan kabelnya itu nanti memanjang dari implan itu melintasi otak. Memang menyimpan perangkat atau chip Neuralink di luar tengkorak akan lebih mudah dan aman. Sayangnya, posisi sedemikian jauh tersebut tidak memungkinkan sinyal otak untuk ditangkap oleh komputer. Itulah sebabnya mengapa penanaman melalui proses bedah menjadi diperlukan. Jadi, bisa saja chip itu dipasang di luar, memang lebih aman dan mudah, tetapi sayangnya tidak memungkinkan sinyal otak itu ditangkap oleh komputer. Jadi memang sebaiknya itu ditanamkan di otak begitu ya, sehingga sinyal yang di otak itu bisa ditangkap oleh komputer. Neuralink mengadakan uji coba penanaman chip terhadap hewan, yaitu pada hewan tikus, babi, dan juga kepada monyet. Jadi ini untuk mendemonstrasikan kemampuan dan keamanan chip Neuralink tersebut. Dalam salah satu prosesnya, monyet tersebut itu diatur untuk melaksanakan beberapa tugas, seperti meraih dan menggenggam benda melalui lengan robotik yang dapat dikendalikan oleh chip yang ditanamkan pada otak mereka. Jadi memang chip implan ini sebelum diuji cobakan kepada manusia itu diuji cobakan dulu kepada hewan. Tadi dikatakan kepada tikus dulu, kemudian pada babi, kemudian kepada monyet, baru nanti diuji cobakan kepada manusia.
Seekor monyet yang bernama Pager itu memainkan gimpong menggunakan otaknya, karena otak monyet tersebut sudah ditanami oleh chip oleh perusahaan Elon Musk. Jadi seekor monyet itu setelah ditanamkan chip di otaknya, dia bisa main game. Katakan tadi gimpong. Dia bisa menggunakan pikirannya untuk memainkan game tersebut. Namun sebelumnya memang Neuralink pernah menguji cobakan kepada 3 ekor babi. Dan itu terjadi pada Agustus 2020 lalu. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 lalu Neuralink mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan izin untuk uji cobakan chip mereka kepada manusia. Dan izin ini berasal dari FDA atau Food and Drug Administration Amerika Serikat. Dan kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 Elon Musk mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menanamkan chip di otak manusia untuk pertama kalinya. Jadi menurutnya chip itu bisa mengontrol gawai atau gadget cukup dengan melalui pikiran. Jadi pada tahun 2023 itu izin untuk menggunakan chip pada otak manusia itu sudah diperoleh. Tetapi pada tahun 2024 ini, pada bulan Januari itu, barulah Elon Musk mengatakan chip itu sudah berhasil ditanam ke salah seorang pasien atau orang yang mengalami kelumpuhan. Sehingga dengan menggunakan chip implan di otaknya itu, orang tersebut atau pasien tersebut dapat menggerakkan gawai dengan cukup baik melalui pikirannya. Ia pun mengatakan bahwa pasien tersebut sudah pulih dengan baik. Jadi Elon Musk mengatakan bahwa pasiennya itu sekarang sudah dalam kondisi yang pulih, sudah baik, dan juga sudah bisa menggunakan gawai melalui pikirannya. Dan produk pertama ini diberi nama telepati. Menurutnya, pengguna produk awal ini adalah mereka yang kehilangan fungsi anggota tubuhnya. Jadi diharapkan dengan adanya chip implan ini yang ditaruh di otak itu dapat membantu orang-orang yang mengalami kehilangan fungsi anggota tubuhnya. Jadi dapat membantu pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan dapat beraktivitas dengan menggunakan pikirannya, dapat menggerakkan laptop atau HP ataupun alat-alat elektronik lainnya melalui pikirannya. Memang tujuan daripada chip ini juga adalah untuk memberi orang kemampuan untuk mengendalikan kursor komputer atau keyboard menggunakan pikiran mereka sendiri. Jadi orang yang mengalami kelumpuhan tadi tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menggunakan komputer, bisa menggerakkan keyboard, bisa menggerakkan kursor melalui pikirannya. Chip yang ditanam di otak manusia itu diberi nama Brain Computer Interface atau BCI. Otak yang disematkan chip akan jadi pengontrol gerakan manusia. Dan menurut berita Reuters, pada tanggal 22 Februari 2024, Elon menjelaskan bahwa pasien yang telah ditanamkan chip tersebut sudah dalam kondisi pulih dengan kemajuan yang bagus. Dia mengatakan tanpa efek buruk yang kami sadari dan pasien bisa menggerakkan mouse di sekitar layar hanya dengan berpikir. Jadi memang setelah ditanamkan chip itu di otaknya, pasiennya itu saat ini katanya dalam keadaan baik, sudah dapat menggunakan mouse ya, sudah dapat menggunakan melalui pikirannya. Jadi memang chip ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengalami kelumpuhan ataupun kesulitan untuk menggerakkan karena adanya keterbatasan anggota tubuh begitu. Maksudnya memang untuk membantu supaya mereka bisa tetap beraktivitas sendiri melalui pikirannya. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi. Dan tentunya ini nanti akan digunakan oleh banyak orang yang membutuhkan bantuan chip itu untuk menggerakkan alat-alat
ataupun tadi dikatakan gawai atau laptop ataupun juga komputer. Jadi memang ini suatu kemajuan yang luar biasa. Tetapi kita juga harus mengetahui dampaknya atau efeknya dari apa yang digunakan. Saat ini memang kita mengetahui belum ada efeknya, tetapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Memang untuk kalangan kepercayaan tertentu tidak setuju dengan teknologi seperti ini karena ini dianggap bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Apakah mau mengikuti itu atau kembali kepada firman Tuhan. Jadi itulah sekilas informasi mengenai teknologi yang saat ini sudah berkembang, cukup maju, yaitu chip sudah bisa ditanamkan di otak manusia. Dan memang tujuannya untuk membantu agar orang-orang yang mengalami kelumpuhan dapat bisa beraktivitas dengan menggunakan pikiran. Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun juga mau menambahkan, silahkan bisa berbagi di kolom komentar. Yang setuju dengan adanya chip ini dapat juga berkomentar. Alasannya silahkan disebutkan, dan bagi yang tidak setuju juga silahkan alasannya disebutkan. Sehingga kita dapat berbagi informasi dan juga pengetahuan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu kembali di topik yang lain. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati.